다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 지가방 안은 굳은 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to Gempa di atas 5 magnitudo kembali mengguncang Bengkulu. Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Terjadi gempa bumi, jadi kita lihat di peta beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian Sanusi dari kelas A Pendidikan Geografi. Dan saya Febriana Hadi dari kelas B Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Gempa Bumi yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Adrian Sanusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau tektonik, tetapi juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau ledakan. Penyebab gempa bumi. Nah, penyebab gempa bumi itu ada beberapa. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik, yang kedua aktivitas vulkanik, dan yang ketiga aktivitas manusia. Pergerakan lempeng tektonik yaitu lempeng-lempeng bumi terus bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Ketika lempeng-lempeng ini saling bertumbukan, bergesekan atau menjauh, energi akan terakumulasi. Dan jika energi yang terakumulasi melebihi kekuatan batuan, maka batuan akan pecah dan melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik. Yang kedua, aktivitas vulkanik, yaitu letusan gunung Merapi dapat menyebabkan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik biasanya tidak sekuat gempa tektonik. Yang terakhir, yang ketiga, aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia seperti peledakan, penambangan, dan pengisian waduk besar dapat memicu gempa bumi. Yang berikut, jenis-jenis gempa. Nah, jenis-jenis gempa ada beberapa, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, yang merupakan jenis gempa yang paling umum dan paling kuat,
Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Biasanya sering terjadi sebelum, selama, atau setelah letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa runtuhan. Ia disebabkan oleh runtuhnya tanah atau batuan seperti pada gua atau tambang. Biasanya memiliki kekuatan yang kecil dan dampak lokal. Yang terakhir, gempa buatan. Gempa buatan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan atau pengisian waduk. Parameter gempa bumi. Parameter gempa bumi terbagi menjadi 4, yaitu magnitudo, intensitas, hypocenter atau fokus, dan epicenter. Magnitudo ialah ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa bumi dan diukur dengan menggunakan skala Richter atau skala magnitudo momen dalam kurung MW. Yang berikut intensitas. Intensitas ialah ukuran dampak gempa bumi di suatu lokasi tertentu dan diukur dengan menggunakan skala Modified Mercalli Intensity atau MMI. Yang berikut hypocenter atau fokus. Hypocenter adalah titik di dalam bumi tempat gempa bumi terjadi. Yang terakhir epicenter ialah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas hypocenter. Dampak gempa bumi. Yang pertama, kerusakan bangunan. Guncangan gempa dapat merusak atau menghancurkan bangunan. Yang kedua, tanah longsor dan retakan tanah. Gempa bumi dapat memicu tanah longsor dan retakan tanah. Yang ketiga, tsunami. Gempa bumi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Yang keempat, kebakaran. Guncangan gempa dapat menyebabkan kebakaran akibat kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Yang kelima, korban jiwa dan luka-luka. Gempa bumi dapat menyebabkan korban jiwa dan luka-luka akibat tertimpa bangunan atau terkena dampak lainnya. Yang berikut, mitigasi gempa bumi. Yang pertama, pembangunan bangunan tahan gempa. Membangun bangunan dengan standar tahan gempa untuk mengurangi risiko kerusakan. Yang kedua, tata ruang yang baik, menghindari pembangunan di daerah rawan gempa. Yang ketiga, sistem peringatan dini, memasang sistem peringatan dini, tsunami dan gempa bumi. Yang keempat, edukasi dan pelatihan, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menghadapi gempa bumi. Dan yang kelima, persiapan darurat, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan penting seperti makan, air, obat-obatan, dan dokumen penting. Langkah-langkah saat terjadi gempa bumi. Jika Anda berada di dalam ruangan, berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat. Yang kedua, langkah-langkah saat terjadi gempa bumi. Jika Anda berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur yang kuat dan menjauhi jendela dan benda-benda yang bisa jatuh. Yang kedua, jika Anda berada di dalam di luar ruangan, menjauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon, dan berlindung di tempat terbuka. Saat Anda berada di kendaraan, berhenti di tempat yang aman dan tetap berada di dalam kendaraan.